Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran fihi rahmah wal maghfirah wa 'itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam acara Ramadan FTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini, tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang kemuliaan manusia atau karamatul insan. Saudara yang saya hormati, bahwa di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah, di mana Allah SWT juga akan memberikan satu balasan yang sangat luar biasa, yaitu akan dibebaskan dari api neraka, maka perlu kita berusaha untuk melaksanakan Ramadan ini dengan penuh hikmah. Bagaimana kita mencoba untuk tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita mencoba untuk melatih jiwa kita ya agar lebih dekat dengan tujuan penciptaan kita, yang salah satu tujuan itu adalah kita mencoba untuk menjadi insan kamil atau kita menjadi manusia yang mulia, apa yang diistilahkan adalah karamatul insan. Kita perlu mengacu kepada surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di mana Allah SWT dalam ayat tersebut sungguh telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu manusia. Kami angkut mereka baik di darat maupun di lautan. Kami beri mereka rizki. Jadi Allah SWT memberikan rizki kepada manusia yang baik. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lainnya yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari pemahaman ayat 70 Al-Isra ini, maka kita bisa mengetahui bahwa kemuliaan manusia itu ternyata tidak terletak pada harta, jabatan, maupun keturunan yang dimilikinya, tetapi pada kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard ini, serta bagaimana kemampuan manusia itu menjaga dan mengendalikan dirinya. Disitulah kemudian Allah membedakan dan mengangkat kemuliaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, karena tanggung jawab dan kesadaran sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ard itu. Oleh karena itu, bulan Ramadan kita ciptakan sebagai madrasah untuk mengasah diri kita agar kemuliaan itu muncul pada setiap diri manusia itu. Apa di antaranya yang kita latih adalah satu, pengendalian nafsu. Setiap manusia punya nafsu, ada keinginan. Maka apa yang memang tadinya tidak diperkenankan di luar bulan Ramadan, makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya, di bulan Ramadan ini kita coba menahan nafsu agar kita tidak makan, tidak minum, tidak mengikuti syahwat itu. Jadi menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Yang kedua, bahwa pelatihan untuk menuju kemuliaan manusia itu bukan hanya sekedar dari sisi jasmani saja, tetapi ada sisi spiritual kita. Maka satu sisi jasmani kita latih, lapar, dahaga, menahan syahwat itu, rohani kita coba kuatkan spiritual kita. Bagaimana, dengan cara apa? Yaitu meningkatkan ibadah kita, tilawatul Quran, zikrullah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itulah
cara kedua agar kita mampu menjadi manusia yang mulia, yaitu menguatkan spiritual kita. Sementara yang ketiga adalah peningkatan empati. Bahwa dalam bulan Ramadan, satu sisi secara individu tadi tidak diperkenankan untuk makan, untuk minum, menahan syahwat dan sebagainya. Itu adalah untuk melatih agar empati kita meningkat, sehingga nanti sudah Ramadan pun kita mampu untuk memiliki solidaritas sosial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka kita akan mencoba merasakan lapar saudara yang kurang mampu, apalagi saat ini di mana bencana ada di sekitar kita, di Banjarnegara, Majenang, Purbalingga, bahkan kemudian di daerah Baturaden, kemudian di Purbalingga yang di bawah Kuci, di Tegal dan sebagainya. Saudara-saudara kita banyak yang kemudian mengalami musibah. Ya, maka bagaimana kita meningkatkan rasa empati kita dengan melalui melatih spiritual kita di bulan Ramadan ini. Nah, dari situlah kemudian perlu mengaca pada diri kita. Pada hakikatnya kita itu ada 3 hal. Kalau kita mengacu kepada nasihat dari Luqmanul Hakim, di mana ia menasihatkan kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nas salasatu aslas." Anakku, manusia itu terdiri dari 3 hal, sepertiganya, yaitu sulusun lillahi, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun liddudi. Sepertiga dari manusia itu lillah, milik Allah. Apa yang milik Allah? Falillahi fahuwa ruhuhu. Ruh manusia itu akan raji'un lillahi, akan kembali kepada Allah SWT. Makanya kita senantiasa mengingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan semua akan kembali. Itulah ruhuhu, sepertiga kita. Sementara wasulusun li nafsih, sepertiga yang kedua adalah milik kita, yaitu yang akan kembali kepada diri kita. Apa itu? Yaitu al-amal, amal yang kita lakukan di luar Ramadan, apapun yang maupun di dalam Ramadan, apapun yang kita lakukan, ibadah kita, muamalah kita dan sebagainya, itu akan kembali kepada diri kita. Saat itulah bin naf'i au bil idrar, dia itu akan memberikan kemanfaatan kepada kita ataukah justru akan memberikan bahaya bagi kita besok di akhirat kelak. Dan wasulusun liddud, bagian ketiga, sepertiga yang ada pada diri kita itu adalah milik ad-dud, milik cacing tanah, milik kelabang, milik hewan-hewan yang ada di dalam tanah yang akan memakan kita. Jasad kita secara jasmani ini besok ketika dikubur atau sudah meninggal itu akan membusuk, dan itu adalah bagian-bagian ad-dud, binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Maka esensi manusia itu, ayolah kita tidak usah membanggakan diri kita secara jasmani, tapi kita mencoba di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kemuliaan kita melalui apa tadi? Pengendalian nafsu. Yang kedua adalah penguatan spiritual kita. Yang ketiga adalah peningkatan empati kita, sehingga kita tidak sia-sia kita memiliki sepertiga lillahi wa li nafsihi dan walidudi. Maka jangan kemudian kita hanya berhias pada jasmani kita, jangan kita hanya berhias pada material kita, tapi spiritual kita harus kita tingkatkan. Namun demikian, kadang kita akan ternodai ketika kita kemudian hanya menitik beratkan puasa itu tidak makan, tidak minum, maka kita juga harus perlu ingat hadis Nabi Muhammad SAW, laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal lagwi warrafasi. Hakikat puasa itu tidak hanya kita menahan makan dan minum, tapi juga kita menahan perkataan kita yang sia-sia dan keji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul akan menjadikan diri kita manusia sesuai dengan apa yang dikatakan Allah sebagai makhluk yang termulia di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya, dengan cara mengendalikan diri kita baik secara jasmani maupun rohani. Kita tingkatkan agar kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita untuk dapat melaksanakannya. Apabila ada khilaf, kita mohon maaf. Sampai ketemu di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.